Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah serta diberikan hidayah oleh Allah di mana saja berada yang saya hormati. Pertama-tama patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Selawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbul alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sabru salasatun, fasabru alal musibati, wasabru alat ta'ati, wasabru alal maksiati. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada, terutama yang tergabung pada Badan Pemantapan Pembinaan Jati Diri dari Perguruan Hidayatul Indrali. Pada channel YouTube kami, kita membahas tentang jati diri, hakikat diri, ilmu kebatinan, pengobatan jarak jauh, dan kekebalan yang hakiki. Bagi yang pertama baru menemui channel kami ini, bisa cek langsung video-video kami sebelumnya. Kali aja ada video yang bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum masuk pada inti materi, alangkah baiknya kita menekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar begitu kami upload video terbaru, Andalah yang akan kami beritahukan. Dan jangan lupa share kepada seluruh medsos yang kalian. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, agar bisa bermanfaat juga bagi yang lainnya. Dan tidak lupa pula kami mengajak seluruh yang tergabung dalam Perguruan Hidayatul Indrali dan yang ingin bertanya tentang, bagi yang ingin bertanya tentang seputaran yang kami dibahas dalam channel kami ini dan ingin membahas tentang apa, silakan isi di kolom komentar. Insya Allah kami akan bantu jawab semaksimal mungkin, atau kami akan buat video selanjutnya sesuai dengan pengalaman kami. Tanpa berbicara panjang lebar, perkenankan saya sebagai pembina dari Perguruan Hidayatul Indrali
Nama saya Dr. Randus Abdul Aziz Bajoda, MM Publik, berasal dari Provinsi Gorontalo, akan menguraikan tentang seruan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan saya batasi pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, beberapa pengertian tentang takwa. Jadi sebelum kita masuk pada materi yang dimaksud dengan takwa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang takwa. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa dapat menyelamatkan dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, tanda-tanda seorang yang bertakwa yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sampai akhir hayatnya. Baiklah, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu beberapa pengertian tentang takwa. Sebelum kita masuk pada beberapa penjelasan tentang nilai-nilai takwa yang akan membawa pada keselamatan terhadap setiap manusia yang menjalaninya, baiklah, saya akan jelaskan kata takwa itu terdiri dari beberapa suku kata, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, takwa berasal dari kata ta yang berarti tawadu. Artinya dari tawadu berarti rendah hati. Jadi tanda-tanda yang dapat kita lihat pada orang-orang yang bertakwa itu ialah antaranya dia bersifat rendah hati, tidak kelihatan angkuh dan sombong, dan tidak pernah merasa punya kelebihan dengan orang lain. Jadi itu merupakan suatu gambaran bahwa orang yang bertakwa itu selalu dia bersifat rendah hati ataupun selalu dia bertawadu. Walaupun dia punya kelebihan-kelebihan, walaupun dia sebagai seorang intelektual sekalipun, walaupun dia sebagai seorang yang kaya raya, akan tetapi kita lihat seseorang itu kalau dia benar-benar bertakwa, maka dia tidak pernah merasa melebih-lebihkan dirinya di antara orang lain. Dalam arti dia selalu bersifat tawadu ataupun dia bersifat rendah hati. Yang kedua, orang yang bertakwa dia bersifat qanaah. Nah, kata qanaah itu berarti seseorang merasa sudah puas dengan apa yang telah ada pada dirinya. Orang yang bersifat qanaah yaitu seseorang yang merasa cukup dan puas atas nikmat yang Allah berikan padanya, sedikit dan banyaknya dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda-tanda antaranya tanda-tanda orang yang bertakwa itu yaitu dia bersifat qanaah. Jadi orang-orang yang bersifat qanaah itu dia selalu bersyukur, selalu merasa puas dengan ada yang dia miliki. Tidak akan mengiming-iming, tidak akan menghayal-hayalkan yang lebih besar, sudah merasa cukup dengan apa yang ada
pada dirinya, dan dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang bertakwa, seseorang bersifat wara'a. Sifat wara'a itu menggambarkan seseorang membebaskan diri dari makanan yang syubhat. Makanan yang syubhat itu adalah suatu makanan yang tidak jelas apakah halal, makruh, apalagi haram. Jadi gambaran orang yang bertakwa itu, dia telah membebaskan diri dari makanan-makanan yang tidak jelas. Makanan-makanan yang syubhat itu seperti contoh makanan ataupun dia mendapatkan uang di jalan, kemudian dia mengambilnya, kemudian dia membeli suatu makanan yang dia makan, maka itu adalah sifatnya syubhat. Nah, orang-orang yang bertakwa itu, dia sudah dapat menghindar diri dari makanan-makanan syubhat yang tersebut. Kemudian yang keempat, pada akhir kata takwa, menurut kaidah bahasa Arab, pada akhir kata takwa adalah huruf ya yang berarti yakin. Jadi antaranya gambaran-gambaran orang yang bertakwa itu, dia selalu yakin. Dia selalu bersifat yakin kepada apa tentang ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah yang telah ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka dia selalu meyakininya, selalu mempercayainya apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hal ini adalah orang yang bertakwa harus mencapai tingkat keyakinan yang sempurna dalam menerima petunjuk Allah dan Rasulnya dari syariat-syariat agama Islam. Yang kedua, takwa dapat menyelamatkan seseorang dalam kehidupan dunia maupun akhirat di kelak kemudian hari. Jadi Allah semata-mata memerintahkan setiap manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu agar kiranya seseorang itu dapat menemui keselamatan, baik keselamatan hidupnya di dunia maupun keselamatan hidupnya di akhirat nanti. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dengan nilai-nilai takwa pada dirinya, dapat menyelamatkan dirinya secara pribadi dalam menghadapi kehidupan baik di dunia dan kehidupan di akhirat kelak di kemudian hari, sebab dengan nilai-nilai takwa pada diri seseorang bersifat rendah hati, mudah berkomunikasi dengan orang lain, menghindari diri dari hal-hal yang buruk, merasa puas dan merasa bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan pada dirinya, meyakini dengan sepenuhnya ajaran-ajaran Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi,
Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim ataupun Islam yang sejati. Jadi tujuan Allah menganjurkan kepada setiap orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sasaran utamanya adalah sebagai Muslim yang sejati, dalam arti bahwa seorang Muslim yang sejati itu adalah orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan manusia itu Allah menguji keimanan seseorang dengan cobaan-cobaan, dan cobaan-cobaan itu yang dapat meningkatkan tingkat iman dan takwa bagi seseorang manusia. Dengan beberapa penjelasan di atas bahwa seseorang benar-benar telah berpredikat sebagai seorang yang beragama Islam, Allah memberikan jaminan keselamatan pada seseorang tersebut, baik dalam kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di akhirat kelak di kemudian hari. Kemudian kita masuk pada yang ketiga, yaitu tanda-tanda seseorang yang telah memperoleh predikat iman dan takwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun seseorang apabila telah menyandang predikat takwa, predikat iman dan takwa kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu adanya beberapa tanda-tanda yang ada pada dirinya. Yang pertama, seseorang telah bermusyahadah sejak dia telah disempurnakan kejadiannya pada waktu dia masih berada pada alam rahim ibunya. Jadi, ketika manusia telah disempurnakan oleh Allah dalam rahim ibunya itu merupakan suatu awal dia telah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah bermusyahadah. Dia telah mengakui bahwa benar-benar adanya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang telah bersaksi tentang adanya Allah yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk dirinya sendiri. Kemudian, setelah dia terlahirkan di alam dunia dan telah memasuki akil balik, seseorang itu bersyahadat mengakui adanya Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah yang memberikan petunjuk tentang syariat-syariat dalam agama, maka dia telah ditetapkan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan demikian terdapat
tanda-tanda orang yang beriman sampai mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda orang yang beriman adalah melalui 4 perkara, antara lain. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah yang wajib dilaksanakan yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Jika seseorang telah melakukan sholat, maka dia telah menjalankan perintah Allah, karena sholat merupakan suatu hal yang paling utama dalam kehidupan manusia sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda-tanda orang yang beriman itu terlihat dia selalu mengikuti perintah-perintah Allah. Yang terutama perintah Allah, yang paling terutama adalah melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Salah satu hadis Nabi menerangkan keutamaan sholat, menjelaskan bahwa sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti meruntuhkan agama. Jadi pentingnya melaksanakan sholat itu bahwa setidak-tidaknya seseorang yang telah aktif melaksanakan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang telah meninggalkan agama, itu berarti membuktikan bahwa dia adalah meruntuhkan agama. Ini penjelasan dalam hadis-hadis ini. Hal ini dapat menunjukkan bahwa betapa pentingnya sholat untuk harus dilaksanakan oleh setiap orang, karena sholat itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pentingnya melaksanakan sholat dapat dipertegas oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Hud ayat 104 yang berbunyi, wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya mengingat Allah ataupun salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Jadi, dengan memperhatikan ayat di atas, bahwa ketika seseorang mendirikan sholat, yaitu sholat merupakan salah satu ibadah yang terpenting. Sholat juga dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi, sholat memberikan fungsi ganda bagi setiap yang mengerjakannya. Kemudian, amalan yang harus dilaksanakan selanjutnya
adalah kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Kewajiban menjalankan puasa di bulan suci Ramadan itu dilakukan oleh orang-orang Islam pada setiap tahun. Kewajiban berpuasa ini bukan saja diwajibkan kepada orang-orang yang sekarang, melainkan telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Tujuan utama Allah mewajibkan berpuasa agar kiranya orang-orang yang menjalankan puasa, agar kiranya dia mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diterangkan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kewajiban berpuasa di setiap tahun, yakni setiap bulan Ramadan itu, setiap umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Dan puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada orang-orang yang seperti kita sekarang ini. Kewajiban berpuasa itu telah ada pada orang-orang terdahulu. Tujuan Allah ataupun tujuan akhir daripada Allah mewajibkan berpuasa itu adalah bertujuan agar kiranya setiap manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hampir semua amalan-amalan yang diperintahkan itu sasarannya adalah agar seseorang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mewajibkan untuk memberikan zakat, untuk dapat memberikan harta, membersihkan harta, benda dari pemiliknya, dan kemudian merintahkan untuk menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang sanggup menunaikannya. Selanjutnya, yang kedua, seseorang apabila dia sudah bertakwa, mempunyai sifat malu, yaitu malu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini yang memalukan, yang dilarang oleh Allah, selain dapat merugikan orang lain, juga dapat merugikan dirinya sendiri. Seperti misalnya berkhianat, menipu, mencuri, berzina, mengurangi takaran apabila dia berdagang, dan lain-lainnya. Itu yang dimaksud oleh Allah, bahwa seseorang itu harus mempunyai sifat malu, yaitu malu berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Seseorang selalu bersyukur atas nikmat
yang diberikan Allah kepadanya. Suatu hal yang penting yang patut disyukuri oleh setiap orang, yaitu mulai dari terciptanya dirinya sendiri secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang patut disyukuri oleh seseorang itu atau oleh semua manusia, bahwa dia harus mensyukuri atas terciptanya dirinya sendiri yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah setiap saat menurunkan rizki pada setiap orang. Jadi yang patut kita syukuri yaitu termasuk rizki yang diberikan oleh Allah selain daripada penciptaan diri manusia itu sendiri. Allah pun selalu memberikan rizki kepada setiap orang. Atas rizkinya itu, maka dia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita sebagai manusia selalu bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah senantiasa menambahkan nikmatnya yang diberikan kepada seseorang itu. Hal ini dapat dipertegas oleh Allah dalam firman-Nya melalui Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Wa ista'azana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku itu, maka pasti azab Allah sangat berat. Jadi seseorang apabila selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya itu, maka Allah selalu menambahkan nikmatnya kepada seseorang yang bersyukur. Dan apabila seseorang mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka sungguh azab Allah itu sangat pedih. Jadi hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, agar kiranya kita selalu mendapatkan tambahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Jadi berdasarkan penjelasan ayat di atas, sudah sepatutnya manusia bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Karena nikmat yang diberikan Allah tersebut tak ternilai harganya. Allah menciptakan alam semesta, kesemuanya lengkap dengan isinya. Semua itu diperuntukkan untuk kepentingan manusia, termasuk penciptaan diri manusia itu sendiri. Kalau cuma dihitung nikmat yang Allah berikan, maka siapapun tidak dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sekalipun seseorang itu telah mencapai predikat yang tinggi, mencapai profesor dan
seterusnya. Hal ini dapat diterangkan Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa seseorang kalau hanya ingin menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka seseorang itu tidak dapat menghitungnya, karena nikmat Allah yang diberikan itu termasuk penciptaan alam semesta yang siap untuk dipergunakan dan dimanfaatkan oleh setiap manusia. Dengan menyimak penjelasan ayat di atas, maka betapa besarnya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, termasuk alam semesta bersama isinya, semuanya diperuntukkan untuk kepentingan manusia. Oleh sebab itu, manusia hendaklah untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang berikut, yang keempat, sabar menghadapi semua cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia yang fana ini selalu berhadapan dengan cobaan, dan semua cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ujian kepada manusia agar dapat meningkatkan iman dan takwa bagi setiap orang. Tanpa cobaan tidak dapat diukur tingkatan iman dan takwanya seseorang. Namun dalam menghadapi semua cobaan tersebut, Allah memberikan petunjuk dan arahan melalui ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi agar manusia dapat mengetahui bahwa semua cobaan manusia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, untuk mengukur tingkat ketakwaan dari seseorang itu, maka Allah menurunkan suatu cobaan-cobaan. Apabila cobaan itu dapat bersabar dengan cobaan-cobaan Allah itu, maka Allah akan meningkatkan tingkat ketakwaannya seseorang. Hal ini dapat diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melalui hadis Nabi yang berbunyi, "May yuridillahu bihi khairan yusibhu." Jadi hadis Nabi yang berbunyi, "May yuridillahu bihi khairan yusibhu," yang artinya barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka diberinya penderitaan ataupun cobaan. Jadi bagi siapa yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka Allah memberikan penderitaan ataupun satu cobaan sesuai dengan yang dijelaskan dengan hadis Nabi di atas, bahwa
pada dasarnya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah memberikan cobaan-cobaan. Selain itu, Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran bahwa yang merupakan benteng pertahanan dan dari setiap manusia adalah sabar. Jadi benteng yang diberikan kepada Allah itu dalam melaksanakan perintah Allah terutama yaitu sholat, karena sholat sangat bermanfaat dalam mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat merupakan benteng pertahanan manusia yang beriman untuk dapat mempertahankan predikat iman dan takwa terhadap dirinya. Dalam hal ini, Allah memberikan petunjuk melalui Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi pada dasarnya, sabar dan sholat merupakan perlindungan dan penolong terhadap siapa-siapa yang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah dapat memberikan suatu jaminan bagi setiap orang yang sabar. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dari Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sabru salasatun. Sabar itu ada 3. Fasabru alal musibati, wasabru alat ta'ati, wasabru anil maksiati. Yang artinya, sabar itu ada 3 tingkatan atau ada 3 macam. Yang pertama, sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi salah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mengharapkan kesabaran dari setiap manusia, yaitu ketika seseorang mendapatkan musibah. Yang kedua, sabar untuk melakukan ketaatan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada seseorang sejauh mana seseorang itu melakukan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membutuhkan tingkat kesabaran daripada seseorang itu. Yang ketiga, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Hal ini dapat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu penjelasan dari ketiga tingkatan kesabaran yang dijelaskan tadi, yaitu faman sabara ala musibati kataballahu salasa mi'atin darajatin ma bainad darajataini kama bainas samai wal ardi. Yang artinya, maka barang siapa yang bersabar ketika mendapatkan musibah, niscaya Allah
menuliskan baginya 300 derajat, yang jarak antara 2 derajat antara langit dan bumi. Jadi bagi orang-orang yang diberikan cobaan oleh Allah melalui musibah, maka Allah menaikkan derajatnya, yaitu 300 derajat. Yang diibaratkan, yang 300 derajat itu adalah Allah memuliakan baginya 300 derajat, yang jarak antara 2 derajat adalah seperti antara langit dan bumi. Jadi itu antara derajat yang antara 2 derajat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man sabara 'ala ta'ati kataballahu lahu sitta mi'atin darajatin ma baina darajataini kama bainan nujumil ardil ulya ila muntahal ardina sab'i. Artinya, dan barang siapa bersabar untuk melakukan ketaatan, maka Allah menuliskan baginya 600 derajat, yang jarak antara 2 derajat adalah seperti jarak antara batas bumi yang teratas sampai ke ujung bumi yang ketujuh. Jadi itu gambaran dari orang yang mampu bersabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa Allah meningkatkan derajatnya sampai 600 derajat. Yang berikut, wa man sabara anil musibati kataballahu sitta mi'atin darajatin ma baina darajataini kama bainan nujumil ardil ulya ila muntahal arsy. Artinya, dan barang siapa bersabar untuk tidak berbuat maksiat, maka Allah menuliskan baginya 900 derajat. Jadi, derajat untuk tidak berbuat maksiat itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara pendengar, bahwa derajatnya adalah 900 derajat, melebihi daripada derajat-derajat yang telah diberikan kepada orang yang mendapatkan musibah, yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan daripada derajat yang Allah berikan kepada orang yang bisa menahan diri dalam untuk tidak berbuat maksiat itu lebih tinggi derajatnya dari hal-hal yang diberikan oleh Allah yang lain. Jadi Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang bertakwa, yang disertai dengan sabar atas cobaan yang Allah berikan padanya. Apabila bersabar dalam musibah, bersabar dalam ketaatan, dan dapat bersabar dalam untuk tidak melakukan suatu maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan predikat takwa kepada seseorang itu, yaitu orang-orang yang sudah mendapatkan predikat takwa itu adalah termasuk orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai seorang muslim yang sejati. Sehingga seorang muslim yang sejati itu mendapatkan keselamatan, baik dia masih hidup di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Itulah suatu gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, yaitu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dia mendapatkan predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan predikat sebagai seorang muslim yang sejati. Jadi yang muslim yang sejati yang diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah untuk dia perbuat, dan semua perbuatan-perbuatan maksiat dia akan hindari. Maka seseorang itu termasuk orang yang muslim sejati yang mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali cukup sekian uraian-uraian mengenai seruan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan predikat muslim yang sejati yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.